Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, sehingga hari ini kami kembali untuk menerima pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat kebijaksanaan untuk dapat menerima pelajaran dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai demokrasi dan hak asasi manusia di dalam perspektif Alkitab, ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-30. Kemudian 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat 11. Dan yang terakhir di dalam kitab Roma 3 ayat 9 sampai 31. Demokrasi dan hak asasi manusia merupakan persoalan yang selalu diperdebatkan sepanjang masa. Sebagai remaja Kristen, kita harus memiliki kewajiban untuk menghargai sesama manusia dan turut serta mewujudkan hak asasi manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam perspektif Alkitab, kita perlu perhatikan, ya, supaya kita, ya, menerima bimbingan mengenai demokrasi dan HAM yang mengacu kepada ajaran Alkitab. Ya, isi Alkitab itu dirangkum di dalam kalimat kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesama manusia. Nah, karena kasih kepada manusia, maka Allah menciptakan, memelihara, menyelamatkan dan membaharui manusia. Untuk itu manusia dapat menanggapi penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaharuan Allah baginya dengan mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, prinsip kasih ini sangat berkaitan dengan HAM, ya. Dan intisari dari demokrasi dan HAM adalah jangan kita menyakiti sesama manusia. Jadi setelah kita selesai belajar ini, kita harus punya satu komitmen bahwa kita tidak akan menyakiti teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain. Nah, kita akan perhatikan, ya, di dalam materi ini kesaksian Alkitab tentang manusia dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 30. Nanti kalian bisa baca ayatnya di rumah. Menuliskan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, menurut John Stott, dalam bukunya Isu-isu Global menantang kepemimpinan Kristiani, martabat makhluk manusia diutarakan di dalam 3 kalimat beruntun dalam kitab Kejadian 1 ayat 27 sampai 28. Yang pertama, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan yang ketiga, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, martabat manusia dikemukakan di dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Nah, yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Ya, menurut Stott, manusia yang diciptakan, ya, spiritual, ya. Kualitas ini dengan sendirinya membedakan manusia, ya, dengan, nah, kesaksian Alkitab tentang manusia. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 menulis tentang penciptaan manusia sebagai makhluk bermartabat. Ya, di dalam firman Tuhan itu dituliskan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, menurut John Stott,
dalam bukunya Isu-isu Global Menantang Kepemimpinan Kristiani, martabat makhluk manusia diutarakan dalam 3 kalimat beruntun di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 28. Yang pertama, bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Yang kedua, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan yang ketiga, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, martabat manusia dikemukakan dalam 3 hubungan yang unik yang ditegakkan sejak penciptaan. Yang pertama, hubungan manusia dengan Allah. Menurut Stott, manusia yang diciptakan menurut gambar ilahi mencakup kualitas-kualitas rasional, moral, dan spiritual. Nah, kualitas inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain, termasuk binatang, tumbuhan, ya, dan yang lainnya. Dan yang memungkinkan membuat manusia mampu, ya, berelasi dengan Allah melalui kualitas rasional, moral, dan spiritual. Dengannya manusia belajar untuk mengenal, memahami, serta taat kepada perintahnya. Selanjutnya dikatakan bahwa hak manusia untuk beragama, menyiarkan agama, menjalankan ibadah agama, kebebasan untuk berpikir, berbicara, mengambil keputusan menurut hati nurani, semuanya berada di dalam kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi yang pertama menurut Stott, ya, hubungan manusia dengan Allah. Yang kemudian hubungan antar manusia. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dia juga memberkati relasi antar manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dan berakibat dari relasi atau hubungan itu. Dengan demikian, hak manusia untuk berelasi, bersahabat, ya, menikah, serta berbentuk keluarga, hak untuk berkumpul, ya, hak untuk mengemukakan pendapat, ya, hak untuk diterima atau dihormati tanpa memandang jenis kelamin, usia maupun status sosial berada di dalam lingkup antar hubungan manusia yang diberkati oleh Allah. Dan yang ketiga, menurut Stott, hubungan manusia dengan bumi dan makhluk lainnya. Manusia diciptakan untuk mengelola bumi, berkuasa atas makhluk-makhluk lainnya. Dengan demikian, manusia diberikan hak untuk bekerja, memiliki karir, hak untuk beristirahat, hak untuk memperoleh sandang, hak untuk memperoleh pangan, rumah yang nyaman dan sehat, hak untuk bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, hak untuk menikmati udara dan air bersih. Nah, itulah dia kesaksian Alkitab tentang manusia. Nah, yang kemudian implikasi terhadap hak asasi manusia. Ya, implikasi dari 3 hubungan yang unik yang tadi sudah Bapak jelaskan adalah hakikat manusia sebagai makhluk bermartabat, ya, merupakan pemberian Allah. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat mengambilnya dari diri seorang. Menurut kitab Amsal 14 ayat 31, siapa yang menindas orang lemah menghina penciptanya. Ya, jadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia merupakan penghinaan terhadap penciptanya. Jadi contohnya, jika misalnya anak-anak yang tidak menghargai temannya yang lain, itu kamu sedang menghina Tuhan, kamu sedang menghina pencipta dia. Ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, banyak raja yang jatuh karena menerima hukuman Allah akibat mereka berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Contohnya, Raja Ahab yang telah merebut kebun anggur Nabot, dia menerima hukuman. Ia mati dan mayatnya tidak dikuburkan secara layak. Kenapa? Karena dimakan anjing di luar pintu gerbang kota. Ya. Kemudian Yeremia mengecam
ya mengecam Raja Yoyakim yang menindas serta memeras rakyatnya demi membangun istana mewah. Ya, kemudian kitab Amos, Mika, Yeremia adalah kitab yang berisi seruan serta peringatan para nabi terhadap pemerintah, para pemimpin maupun rakyat yang bertindak tidak adil terhadap mereka yang lemah dan miskin. Jadi di dalam firman Tuhan dituliskan ya contoh-contoh orang-orang yang tidak menghargai sesamanya, mereka akan menerima penghukuman dari Tuhan. Nah, ketaatan, kasih, dan keadilan selalu menjadi hal penting di dalam sejarah hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah Sang Pencipta. Jika manusia melakukan kejahatan terhadap sesamanya, maka Allah akan menegur dan menuntut pertobatan dari manusia. Dan jika manusia tidak bertobat, maka akan datang hukuman. Sebaliknya, jika manusia sadar akan kejahatannya, kemudian bertobat, maka akan terhindar dari hukuman. Ya, Alkitab juga banyak membahas tentang raja atau pemerintah yang harus mengabdi kepada kepentingan orang-orang yang dipimpinnya serta memperlakukan kasih dan keadilan. Ada yang tahu siapa raja di dalam Alkitab yang dituliskan ya yang dia sungguh-sungguh mengabdi? Ya, sangat sering mungkin kita dengar. Namanya adalah siapa? Raja Daud. Nah, semua pernah dengar ya? Jadi Raja Daud ya bersikap dia raja, tapi dia punya sikap hati yang rendah hati. Dia menghormati Raja Saul meskipun ia berlaku jahat terhadapnya. Kemudian Raja Salomo yang bersikap adil dan bijak terhadap rakyatnya. Inilah seharusnya yang patut kita teladani. Ya, bagaimana kita harus menghargai ya hak-hak orang lain. Bagaimana kita harus menghormati saudara-saudara kita yang lain. Dan selanjutnya, kewajiban manusia menyangkut demokrasi dan hak asasi. Manusia tidak hanya diberikan oleh Tuhan tetap hak ya, tetapi juga kewajiban. Dalam setiap hak diikuti oleh kewajiban. Manusia yang diciptakan sebagai makhluk rasional, bermoral dan spiritual, dengan sendirinya memiliki kewajiban ya sebagai makhluk ya sebagai memiliki kewajiban moral. Kebebasan atau kemerdekaan sejati itu terwujud di dalam rangka tanggung jawab. Dalam Galatia 5 ayat 13 saya bacakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, orang Kristen adalah manusia merdeka yang telah ditebus oleh darah Kristus. Karena itu ada tuntutan untuk hidup sebagai manusia merdeka yang telah terbebas dari perhambaan dosa. Nah, kehidupan sebagai manusia merdeka harus juga diimbangi oleh rasa tanggung jawab. Jadi bukan sudah dibebaskan jadi hidup semena-mena, bukan. Nah, dan apakah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai remaja Kristen di bidang demokrasi dan HAM? Ya, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan sesama, baik dengan teman, guru, orang tua, anggota keluarga yang lain. Nah, kita juga dapat menghargai pendapat orang lain, menghargai sesama, ya di dalam berbagai perbedaan, berpikir positif terhadap yang lain, dan melaporkan kepada yang berwajib jika menyaksikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia.